Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun tidak dapat bertemu secara langsung ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen anak-anakku sekalian. Yang pertama, Andi Siri Ayu Ashari, Hadir, Bu. Aniza Yulia Safitri, Hadir, Bu. Novita Sari Muhajir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya semuanya bisa masuk mengikuti pertemuan hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti setelah anak-anakku membaca tentang materi dari satu nusa, satu bangsa, nanti anak-anak dapat menemukan makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tujuan yang kedua, setelah membaca, nanti anak-anakku dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu. Ya, Ibu mau tanya, apakah anak-anakku ada yang tahu apakah itu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Saya, Bu. Ya, coba Niza. Satu bangsa artinya satu kesatuan dalam berbangsa dan berbahasa. Ya, betul. Satu bangsa berarti kita satu dalam satu bangsa. Artinya kita sama semua warga Indonesia. Nah, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, Bu. Nama mata pelajaran kita atau nama pelajaran kita hari ini yaitu makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu Bahasa kita air hijaya untuk selamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan semuanya. Nah, apakah anak-anakku bisa menyanyikan semuanya? Bisa ya? Iya. Pasti sudah sering ya dengar lagu ini. Dah. Nah, Sudah. apakah anak-anakku tahu apakah makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam lagu itu?
Sudah tahu maknanya? Sudah. Ya. Dah. Untuk lebih tahu lagi, kita akan mempelajarinya satu-satu. Yang pertama adalah satu nusa. Satu nusa. Bisa dilihat semuanya, apakah jelas di layarnya masing-masing? Jelas, Bu. Jelas, Alhamdulillah Bu. jelas. Jadi satu nusa berarti satu tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia. Jadi yang dimaksud satu nusa di sini negara kita atau wilayah dari negara kita. Nah, di sini ada peta. Pada peta terdapat terdapat lautan dan daratan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini daratannya berupa pulau-pulau. Oleh karena itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan ya. Di sini dilihat di petanya ada berapa pulau besarnya? Ayo, Bu. Ya, coba Nopi. 5, Bu. Ya, 5. Di sini ada 5 ya. Pertama apa? Pulau Sumatera. Ya, Sumatera. Lanjut. Pulau Jawa. Jawa. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Sulawesi. Pulau Papua. Sulawesi. Ya, Wah. bentar ya. Nah, ternyata total pulau yang ada di Indonesia ada sekitar 17.000 pulau ya, namun yang berpenghuni atau yang dihuni oleh manusia hanya 6.000 pulau. Berarti masih banyak ya pulau yang tidak dihuni. Dihuni. Pulau yang masih kosong. Selanjutnya Iya, kita belajar satu bangsa. bangsa. Ya, seperti yang telah dijelaskan Niza tadi ya, satu bangsa berarti satu kesatuan bangsa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Tapi tetap satu jua. Ya, tetap satu jua. Berartinya walaupun kita berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar orang-orang yang memakai baju dari berbagai suku ya. Ya, Bu. Nah, ternyata suku-suku bangsa Indonesia itu banyak. Nah, di sini suku bangsa Indonesia yang besar antara lain suku Sunda, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, Minangkabau, Batak, Asmat, Dayak, dan sebagainya. Nah, semua suku bangsa itu tetap satu kesatuan walau berbeda. Semuanya menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Beragam suku bangsa bukan perbedaan. Setiap suku bangsa adalah bagian bangsa Indonesia yang satu. Dengan demikian, antar suku bangsa harus padu. Tidak boleh saling bermusuhan atau terpecah. Hindarkan perselisihan antar suku. Dengan demikian, bangsa Indonesia jaya selamanya. Jadi untuk Indonesia tetap bisa berjalan tanpa ada perpecahan, kita harus saling menghormati ya. Di sini anak-anak dari suku apa? Apakah sukunya tadi disebutkan? Iya, Bu. Ya, ternyata disebutkan ya. Suku apa itu? Suku Bugis. Ya, suku Bugis. Ternyata anak-anakku semua dari suku Bugis ya. Nah, di sini kita baca ada info berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, ternyata terdapat lebih dari 300 ras etnis suku bangsa Indonesia atau sekitar 1.300 bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Ternyata banyak ya suku, walaupun hanya sebagian tadi yang disebutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang satu bahasa. Bahasa kita apa? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata bahasa adalah alat komunikasi.
Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pikiran dan kehendak. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah, masing-masing memiliki ciri khas suku bangsa. Nah, kalau di daerah anak-anakku sekalian, bahasa daerahnya apa? Bahasa Bugis, Bu Guru. Oh iya, bahasa Bugis. Nah, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Menggunakan bahasa Indonesia itu sangat dianjurkan. Nah, menggunakan bahasa Indonesia juga ternyata menciptakan atau menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa. Jadi rajin-rajin ya pakai bahasa Indonesianya. Iya, Bu. Dan yang terakhir di sini ada nama bahasa daerah beserta daerah asalnya. Coba Andi Sri Ayu Hasari baca. Bahasa Batak Ya, dari Sumatera, Bu. ya. Yang kedua, Bahasa Sunda dari Jawa. Bahasa Sunda dari Jawa. ya. Banjar dari Kalimantan. Bahasa Bugis dari Sulawesi. Bahasa Wandamen dari Papua. Ya, ini masih sebagian kecil ya dari bahasa-bahasa yang lain. Nah, selanjutnya, coba Nopi. Bisa dibaca, coba dinyalakan dulu. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. ya. Wah, alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk Nopi. Bisa lancar. Hafal ya Sumpah Pemudanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya hari ini kan kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Nah, coba anak-anakku cari tahu beberapa peristiwa penting lainnya yang terdapat dalam sejarah Sumpah Pemuda. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Tugasnya dimulai dari sekarang. Ya, dicari ya tugasnya. Nanti Ibu akan tanya satu-satu apa jawabannya. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Yang pertama, Ibu akan minta Aniza, coba bacakan jawabannya. Adapun peristiwa penting selama sejarah Sumpah Pemuda yaitu Kongres Pemuda 1 dan 2. Ya, Kongres Pemuda 1 dan 2. Coba Bu. Novi. Bu, peristiwa penting selama sejarah Sumpah Pemuda yaitu ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya, ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, Ya, bagus ya. Coba Andi Sri Ayu Hasari. Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Bu. Ya, masih ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, coba Nizam. Ternyata masih ada tambahannya ya. Pada Kongres 2 pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Ya, pintar. Ternyata di dalam Sumpah Pemuda ini banyak sejarah atau peristiwa penting lain ya yang ada. Yang pertama tadi apa? Kongres Pemuda pertama dan ya, kedua. Kongres Pemuda 1 dan 2. Selanjutnya pertama kalinya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya, ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang ketiga,
Pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. dinyanyikan. Ya, pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Ya, selanjutnya Ibu minta anak-anakku mengerjakan tugas lagi. Namun tugasnya ini sebagai pekerjaan rumah ya. Nanti tugasnya Iya, catat di buku dan difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu ya. Minta sama orang tuanya dikirim ya. Ibu. Bu, Ya, tolong dicatat tugasnya. Iya, Bu. Jadi tugasnya tuliskan 5 contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ya, apakah soalnya sudah jelas? Sudah, Bu. Ternyata kita telah sampai di akhir pembelajaran ya. Tidak terasa. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang berani? Ya, coba Niza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, artinya satu kesatuan dalam bertanah air dan berbahasa. Kemudian pada Sumpah Pemuda terdapat beberapa peristiwa penting. Adapun peristiwa penting tersebut yaitu Kongres Pemuda 1 dan 2, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan untuk Niza. Ya, karena Niza telah memberi kesimpulan dan kesimpulannya juga alhamdulillah ya bagus. Nah, kita telah berada di ujung pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya dan melaksanakannya dengan lancar seperti hari ini ya. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Ya, Bu. semoga anak-anakku tetap belajar di rumah, tetap rajin belajarnya, tetap sehat ya, jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah. Walaupun dari rumah, jangan malas-malas, kerjakan tugas-tugasnya, ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Ibu ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.